Era tim nasional Cina bersama Branko Ivankovic telah berakhir. Pelatih 71 tahun itu dipecat setelah gagal membawa timnas Cina lolos ke round 4, bahkan lolos ke Piala Dunia. Bersama Branko Ivankovic, timnas Cina mempunyai ciri khas permainan, khususnya saat menyerang. Timnas Cina bersama Branko Ivankovic di sepanjang kualifikasi Piala Dunia round 3 seringkali menerapkan taktikal second ball, melakukan umpan long pass dan memanfaatkan bola kedua atau second ball, dan itu sering dilakukan oleh tim nasional Cina saat mengarungi kualifikasi Piala Dunia round 3. Meskipun taktikal ini terlihat kurang efektif, namun dengan taktikal ini tim nasional Cina berhasil membobol gawang semua lawannya di sepanjang kualifikasi Piala Dunia round 3 termasuk Jepang. Jadi sebenarnya taktikal ini tidak terlalu buruk, hanya saja pemain tim nasional Cina mungkin kualitasnya belum terlalu baik, jadi tidak cocok untuk menerapkan taktikal ini. Selain itu, pertahanan Cina juga sangat rapuh di sepanjang kualifikasi Piala Dunia round 3. Itu juga bisa menjadi penyebab mengapa tim nasional Cina gagal lolos ke round 4, bahkan lolos ke Piala Dunia. Dan setelah Branko Ivankovic dipecat, kini Federasi Sepak Bola Cina Dean Davick sebagai pelatih interim tim nasional Cina atau pelatih sementara Cina yang kini sedang berlaga di kejuaraan EAFF. Dan kira-kira seperti apa game plan timnas Cina bersama Dean Davick? Yuk coba kita ulas. Bersama Dean Davick, tim nasional Cina ketika menyerang seringkali menggunakan taktikal build up dengan layoff pass. Seorang striker ditugaskan untuk memantulkan bola ke pemain sayap. Namun di momen ini pemain Korea Selatan berhasil membendung serangan-serangan Cina yang menggunakan taktik build up dengan layoff pass. Dan Cina beberapa kali melakukan skema-skema seperti ini, tapi tidak jarang pemain Cina masih melakukan long pass untuk memanfaatkan second ball. Saat menghadapi Korea Selatan, tim nasional Cina beberapa kali merepetasi serangan-serangan menggunakan taktikal build up dengan layoff pass. Namun serangan-serangan seperti ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Korea Selatan, dan nampaknya pemain Cina kesulitan dengan taktikal pelatih barunya. Namun meskipun kesulitan, pemain Cina terus mencobanya. Di sini terlihat sekali blok 4-2 yang diciptakan oleh pemain depan dan pemain tengah Korea Selatan menyulitkan pemain Cina untuk memprogresikan bola ke depan, sehingga pemain Cina menerapkan taktikal build up dengan layoff pass untuk memecah pertahanan Korea Selatan. Dan sekali dua kali taktikal ini berhasil memecah pertahanan Korea Selatan. Namun kembali lagi, transisi Korea Selatan sangat bagus sekali. Selain menggunakan taktikal build up dengan layoff pass, pemain Cina juga terkadang masih melakukan direct pass untuk memanfaatkan second ball. Di sini terlihat sekali mid block yang dibangun oleh pemain Korea Selatan menyulitkan pemain Cina untuk memprogresikan bola ke depan, sehingga pemain Cina melakukan direct pass untuk memanfaatkan second ball. Nah, di sini terlihat sekali ketika pemain Korea Selatan ingin melakukan serangan lewat mid area, langsung ditutup oleh wingback Korea Selatan. Dan sebenarnya di sini terdapat space jika pemain Cina melakukan switch play. Namun pemain Cina lebih memilih mengembalikan bola ke kiper, dan di sini kiper Cina akan melakukan direct pass. Skema seperti ini sebenarnya sering terlihat saat Cina berlaga di kualifikasi Piala Dunia round 3. Lagi di sini pemain Cina mencoba melakukan build up, namun di sini pemain Korea Selatan melakukan man-to-man marking atau dengan kata lain hybrid press. Di sini hybrid press jelas akan menyulitkan pemain Cina, sehingga pemain Cina tidak ada pilihan lain melakukan direct pass ke depan. Dan di sini lagi-lagi pemain Cina kehilangan bola. Lagi ketika pemain Cina akan menyerang lewat mid area, back sayap Korea Selatan langsung naik, sehingga pemain Cina mengembalikan bola ke kiper, dan kiper di sini melakukan direct pass untuk memanfaatkan second ball. Namun di sini support pemain Cina kurang cepat. Lagi di sini pemain Cina melakukan build up direct. Build up direct ini dilakukan untuk melewati hybrid press yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan di sini cukup berhasil. Namun transisi pemain Korea Selatan sangat cepat sekali. Serangan-serangan seperti ini sering dilakukan oleh pemain Cina, meskipun kini ditangani oleh Dean Davick.
Perbedaan game plan tim nasional Cina di tangan Branko Ivankovic dan juga Deandre Davids sangat terlihat sekali saat dilatih oleh Branko Ivankovic. Tim nasional Cina di fase attacking sangat monoton sekali karena hanya mengandalkan second ball. Sementara saat ini di tangan Deandre Davids, permainan tim nasional Cina lebih variatif permainannya, dan saat menyerang pemain Cina menggunakan beberapa taktikal seperti build up dengan layoff pass, direct pass untuk memanfaatkan second ball, dan juga terkadang melakukan switch play. Namun dengan demikian, Deandre Davids tetaplah statusnya sebagai pelatih interim yang sewaktu-waktu bisa diganti oleh Federasi Sepak Bola Cina apabila Federasi Sepak Bola Cina sudah menemukan pelatih yang tepat untuk menangani skuad tim nasional Cina. Meskipun sudah berganti pelatih, nyatanya kelemahan timnas Cina di sepanjang kualifikasi Piala Dunia Round 3 masih terlihat di kejuaraan AFF saat menghadapi Korea Selatan, dan nampaknya Korea Selatan di kejuaraan AFF benar-benar mengeksploitasi kelemahan timnas Cina. Dan tentu saja kelemahan timnas Cina salah satunya ada di duel-duel bola udara, dan kurang lebih setengah dari kebobolan timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia Round 3 dikarenakan kelemahan Cina saat duel-duel bola udara, dan itu benar-benar dimanfaatkan oleh lawan-lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia Round 3 seperti Jepang, Australia, bahkan Arab Saudi. Dan di kejuaraan AFF, timnas Cina yang memiliki kelemahan di duel-duel bola udara nampaknya masih terlihat, meskipun saat ini timnas Cina ditangani oleh Deandre Davids, dan mungkin ini akan menjadi PR besar untuk pelatih Cina berikutnya.